Kan kami dari grup 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu rangkuman dari materi week 9 sampai dengan week 14. Pertama-tama anggota kelompok kami ada saya sendiri, Raihan Fadlan, kemudian ada Farhan Siti, ada Nur Alif Hidayatullah, dan Muhammad Akira Ahmad. Selanjutnya ada isi dari PPT kami. Yang pertama ada materi week 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Yang pertama adalah materi week 9. Pada materi week 9 ini terdapat pembahasan mengenai consumer behavior. Consumer behavior ini adalah sebuah ilmu yang berfokus untuk memahami individu ataupun organisasi untuk mencari kecenderungan mereka dalam beraktivitas sehari-hari dengan menggunakan berbagai produk ataupun layanan. Kemudian dalam consumer behavior ini terdapat beberapa hal yang membuat customer behavior ini sangat penting. Yang pertama ada mempertahankan dan menarik konsumen, di mana sang pemasar atau perusahaan harus memahami konsumennya masing-masing, mulai dari keinginan mereka dan kebutuhan mereka, sehingga perusahaan mampu mempertahankan dan menarik konsumen baru. Yang kedua, ada memahami perbedaan tiap karakter konsumen. Perusahaan pasti memahami bahwa tiap konsumen tidak memiliki karakter yang sama, atau mereka memiliki sifat dan kecenderungan yang unik, tergantung dari konsumen itu sendiri. Ada yang membutuhkan barang A dan ada yang membutuhkan barang B, sehingga perusahaan harus memahami perbedaan dari tiap karakteristik mereka. Yang ketiga, ada meningkatkan layanan dan produk bisnis, di mana perusahaan harus terus berinovasi dan meningkatkan layanan dan produk mereka, agar para konsumen akan tetap menggunakan produk atau layanan mereka dan tetap setia kepada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan dituntut untuk terus berkembang dan tidak menggunakan produk yang sama terus-menerus. Yang keempat adalah mengetahui dan memprediksi tren pasar. Dengan mengetahui customer behavior atau perilaku konsumen, maka perusahaan mampu memprediksi apa yang akan terjadi dan apa yang akan disukai dan diminati oleh para calon konsumen. Selanjutnya, terdapat faktor dalam mengimplementasikan consumer behavior itu sendiri. Yang pertama, terdapat faktor psikologi. Faktor psikologi ini menyangkut mengenai diri sendiri atau individual dari para konsumer, di mana faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian tiap customer. Yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial ini berhubungan dengan lingkungan sekitar dari customer itu sendiri, baik itu dari keluarga, teman, maupun lingkungan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya mengenai kebiasaan yang ada di lingkungan dari customer itu sendiri, di mana setiap budaya di tiap daerah itu berbeda-beda, sehingga perusahaan harus memahami apa kebutuhan spesifik dari tiap daerah dan budaya yang ada pada tempat customer itu sendiri. Yang selanjutnya ada faktor personal. Faktor personal adalah faktor yang dimiliki oleh tiap customer secara individu, di mana mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Yang terakhir ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini menyangkut faktor keuangan atau penghasilan dari tiap customer, di mana setiap customer memiliki keuangan yang berbeda-beda, sehingga harga dari sebuah produk ataupun layanan harus menyesuaikan dengan faktor ekonomi dari customer itu sendiri. Selanjutnya ada digital marketing. Digital marketing merupakan metode pemasaran atau teknik yang digunakan oleh pemasar dengan memasarkan produk mereka atau layanan mereka dengan memanfaatkan berbagai jaringan digital yang terhubung dengan internet, baik itu melalui iklan dan sosial media. Dalam penerapannya, terdapat tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan digital marketing itu. Yang pertama adalah
pengenalan masalah, di mana dalam pengenalan masalah ini pemasar harus mengetahui apa yang dialami oleh customer, apa masalah yang mereka alami, sehingga para customer para pemasar mampu memberikan strategi yang tepat untuk memasarkan produk mereka. Yang kedua, ada pencarian informasi. Pada bagian ini, pemasar harus mencari informasi yang lengkap dan detail mengenai calon customer mereka, sehingga strategi yang mereka gunakan dapat sampai dan mengenai dan menuju keinginan dari para customer. Yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini menyangkut mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pemasar untuk memasarkan produk mereka. Dan terakhir ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian dapat terjadi jika teknik pemasaran ini berhasil, sehingga para konsumennya mau menggunakan produk atau menggunakan uang mereka untuk menggunakan produk tersebut. Selanjutnya ada materi week 10. Yang pertama adalah internet marketing. Internet marketing adalah suatu metode atau usaha yang dilakukan oleh pemasar untuk memasarkan produk mereka atau jasa melalui media-media yang terhubung dengan internet. Hal ini cukup berbeda dari digital marketing karena internet marketing lebih muncul lebih dahulu dibandingkan digital marketing, karena internet marketing menggunakan media-media seperti komputer dan berbagai website di internet. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari internet marketing. Kelebihan internet marketing yang pertama adalah audiens, di mana audiens dari internet marketing ini tersebar luas dan tidak terbatas terhadap ruang dan waktu dalam penggunaannya. Dan selanjutnya ada marketing real time, di mana waktu yang terjadi pada pemasaran internet marketing ini secara langsung dan fleksibel dan tidak dibatasi oleh hal-hal yang terjadi pada tradisional marketing. Yang ketiga ada mudah berinteraksi, yang artinya konsumen dapat dengan mudah melihat produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan melalui internet marketing ini. Yang selanjutnya adalah efisiensi biaya, di mana biaya yang diperlukan terbilang murah, dan ada juga media internet marketing yang tidak memerlukan biaya. Hal ini lebih bagus dibandingkan tradisional marketing yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Selanjutnya ada kekurangan dari internet marketing, yaitu skemanya cenderung rumit karena penerapannya itu memerlukan berbagai tahapan yang cukup kompleks. Yang kedua ada rentan penipuan, di mana banyak penipuan yang terjadi dalam internet marketing, seperti adanya iklan produk yang palsu dan berbagai layanan yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Yang selanjutnya ada mudah ditiru, di mana iklan pada internet marketing mudah ditiru dan diimplementasikan ulang oleh perusahaan lain, sehingga sangat rawan dalam penerapannya. Yang terakhir ada tidak instan. Penerapan internet marketing ini memerlukan berbagai tahap, sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara langsung, namun memerlukan beberapa tahap dan waktu dalam penerapannya. Selanjutnya ada tradisional marketing. Tradisional marketing ini merupakan istilah dari strategi pemasaran dengan menggunakan peralatan-peralatan atau media yang tradisional dalam bentuk fisik, contohnya seperti pamflet dan berbagai media tradisional lainnya, di mana jenis marketing ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan brand awareness secara langsung kepada para customer. Selanjutnya ada jenis tradisional marketing. Terdapat 4 jenis dari tradisional marketing. Yang pertama ada media cetak. Media cetak itu mencakup brosur, media, koran, dan majalah. Selanjutnya ada media elektronik. Dalam media elektronik ini mencakup seperti TV dan radio. Dan selanjutnya ada media surat. Media surat ini seperti surat pos dan surat kabar.
Selanjutnya ada telemarketing. Telemarketing adalah pemasaran yang dilakukan secara langsung oleh marketer melalui telepon ataupun web conference. Yang terakhir ada multi-channel marketing. Multi-channel marketing ini merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan banyak saluran komunikasi, di mana saluran tersebut dapat mencakup tradisional marketing ataupun digital internet marketing, di mana hal ini mendorong komunikasi yang lebih maksimal dari pemasar dengan para customer-nya. Selanjutnya ada kelebihan multi-channel marketing, di mana mampu meningkatkan penjualan dibandingkan strategi-strategi yang sebelumnya. Karena multi-channel marketing ini menggunakan berbagai platform dan media dalam memasarkan produk dan jasa mereka. Yang kedua ada manajemen lewat feedback, di mana media yang digunakan dapat memberikan feedback dari para calon customer-nya dan para customer yang telah menggunakan produk atau jasa mereka sebelumnya. Yang terakhir, dapat melakukan evaluasi 360 derajat, yaitu evaluasi secara menyeluruh mengenai strategi multi-channel marketing yang digunakan. Karena terdapat berbagai informasi yang diperoleh dari metode marketing ini. Kemudian ada kekurangan dari multi-channel marketing, di mana biaya yang diperlukan sangat tinggi karena menggunakan berbagai media, baik itu media internet maupun media tradisional. Yang terakhir ada peningkatan kompleksitas. Kompleksitas yang digunakan melalui metode ini sangat tinggi karena mencampurkan antara media marketing internet dan tradisional marketing. Selanjutnya ada materi week 11 yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik. Next, Pak. Baik. Selanjutnya pada materi week 11 yang pertama ada search engine marketing dan advertising. Search engine marketing merupakan mesin pencari untuk membangun dan mempertahankan branding atau merek. Sedangkan search engine advertising merupakan mesin pencari yang bertujuan untuk mendukung penjualan langsung ke konsumen online. Search engine sering dianggap sebagai saluran penjualan langsung yang berfokus pada pembuatan target iklan. Next, Pak. Baik. Selanjutnya terdapat 4 jenis keyword pada search engine marketing. Yaitu yang pertama ada broad match keyword. Keyword ini merupakan variasi dari kata kunci yang disasar, termasuk seperti kesamaan kata, sinonim, bahkan tipe yang cukup umum. Yang kedua ada fresh match keyword, yaitu kata kunci yang menargetkan beberapa kata yang spesifik atau menambahkan kata lain sebelum kata kunci yang ingin disasar. Yang ketiga ada exact match keyword, yaitu menargetkan kata yang lebih spesifik lagi, mencakup typo, sinonim, pengulangan kata, parafrase, atau kata yang sangat-sangat dekat dengan kemungkinan besar dicari oleh konsumen. Kata kunci ini memiliki sedikit kemiripan dengan broad match keyword. Yang terakhir yaitu negatif keyword, adalah kata-kata yang tidak ingin ditargetkan. Jenis ini merupakan perpaduan dari 3 jenis keyword sebelumnya yang tidak akan digunakan. Selanjutnya yaitu display ad marketing. Display ad marketing atau advertising merupakan sebuah strategi pemasaran yang sering muncul di situs web ataupun media sosial yang dapat berupa gambar atau video dengan tujuan untuk mengiklankan produk atau layanan jasa. Next, Pak. Yang selanjutnya yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan suatu sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang pada saat orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa. Produk atau jasa suatu perusahaan atau toko yang memasarkannya secara online melalui internet. Pada affiliate marketing ini terdapat 3 jenis afiliasi. Yang pertama ada influencer, yaitu individu yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemilihan masyarakat. Dengan melibatkan jumlah followers yang loyal, mereka mengarahkan konsumen ke produk penjual melalui media dan platform lainnya.
Mereka mengarahkan konsumen ke produk penjual melalui media dan platform lainnya. Baik, Fat, yang affiliate tadi. Baik. Selanjutnya itu ada yang kedua, blogger. Blogger biasanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap sebuah produk atau jasa yang dipromosikan dibandingkan influencer. Yang terakhir yaitu media massa. Jenis ini memiliki kemampuan mendatangkan calon pembeli dalam jumlah besar, tetapi cukup jarang dipilih oleh marketers. Next part. Selanjutnya yaitu ada viral marketing. Strategi ini merupakan promosi yang dilakukan untuk membuat iklan yang viral. Tersebar lebih cepat dalam waktu yang singkat seperti sebuah virus. Viral marketing berbeda dengan marketing lainnya, ya karena mengandalkan audiens untuk menjadi promotornya, yaitu mereka yang secara rela menyebarkannya ke orang lain tanpa ada paksaan. Kelebihannya yaitu menghemat biaya, meningkatkan brand awareness, dan banyak media yang menyebarkan atau meliputnya. Kekurangan dari strategi ini memiliki potensi mendapatkan citra yang negatif dan audiens bosan atau menganggap itu sebuah spam. Next, Pak. Selanjutnya itu lead generation marketing, yaitu pada lead generation marketing ini terdapat lead. Ya, lead ini dalam istilah lead generation yaitu orang yang memiliki ketertarikan pada produk atau jasa oleh sebuah brand. Jadi untuk mendapatkan lead, dibutuhkan lead generation agar konsumen potensial ini dapat berubah menjadi pelanggan. Next, Pak. Selanjutnya, lead ini terbagi 4 macam. Yang pertama ada marketing qualified lead atau MQL, yang merupakan orang-orang yang sudah berinteraksi dengan materi promosi. Biasanya mereka ini telah mengakses landing page situs. Yang kedua ada sales qualified lead atau SQL, merupakan orang-orang yang sudah jelas menunjukkan ketertarikan menjadi pelanggan dan bersedia membayar untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga ada product qualified lead atau PQL, yaitu orang-orang yang sudah mencoba produk secara gratis dan mereka menunjukkan ketertarikannya untuk membayar atau menggunakan layanan premium yang kita tawarkan. Yang terakhir yaitu service qualified lead. Jenis ini hampir sama dengan produk qualified lead, yaitu dengan mencoba layanan secara gratis yang biasanya sering ditawarkan, yang sering kita dengar dengan istilah free trial. Next one. Selanjutnya itu proses lead generation sendiri. Yang pertama ada mendapatkan lead, yaitu seperti mengundang lead ke situs dengan membuat konten yang menarik, dengan memaksimalkan penggunaan media sosial untuk mendatangkan lead ke situs kita. Yang kedua ada membangun hubungan dengan lead. Setelah mendapatkan informasi kontak lead dan menjadikan mereka bagian dari sistem lead management atau list email, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membangun hubungan dengan mereka. Yang ketiga adalah menilai lead. Memberikan penilaian pada lead dalam proses lead generation, yaitu cara untuk memahami mana yang lebih penting diprioritaskan dibandingkan yang lain. Yang keempat ada menyampaikan lead ke tim sales. Tim marketing mempunyai tugas yaitu mendapatkan lead, mempertahankan ketertarikan lead dengan produk atau layanan, dan membangun hubungan dengan lead agar semakin tertarik untuk membeli atau membayar. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi proses lead generation. Evaluasi dengan melakukan pemantauan dan pada aspek-aspek atau metrik-metrik tertentu seperti traffic, waktu yang pelanggan habiskan di situs kita, tingkat konversi, dan lain-lain. Next, Pak. Selanjutnya itu materi week 12. Yang pertama ada social marketing. Social marketing ini merupakan penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak yang ditargetkan agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Next, Pak. Social marketing proses sendiri terdapat 5 bagian. Yang pertama ada fan acquisition atau akuisisi penggemar, melibatkan penggunaan beragam cara dari iklan bergambar maupun kabar berita
ataupun platform lain. Iklan bergambar memiliki dimensi sosial. Iklan sosial ini mendorong pengunjung untuk berpartisipasi. Yang kedua ada engagement atau keterlibatan. Melibatkan penggunaan berbagai alat untuk mendorong pengguna berinteraksi dengan konten dan merek yang terletak di halaman web maupun di media sosial dengan membuat foto yang menarik, konten menarik, dan lain-lain. Yang ketiga ada amplification atau penguatan, melibatkan penggunaan kekuatan yang melekat dari jejaring sosial, serta mengajak teman-teman mengklik suka pada media sosial kita, termasuk kepada amplification. Yang keempat ada community atau komunitas. Setelah mengumpulkan cukup banyak penggemar akan tercipta fondasi komunitas. Kelompok penggemar yang kurang lebih stabil dan terlibat komunikasi satu sama lain selama periode waktu yang substansial seperti 1 bulan. Yang terakhir yaitu brand strength atau kekuatan merek. Next slide. Selanjutnya itu Facebook marketing. Facebook marketing ini adalah semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan akun Facebook untuk memasarkan produk dan menjalin komunikasi yang intens dengan para konsumen. Facebook marketing juga termasuk ke dalam salah satu bagian dari inbound marketing, yakni suatu strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan cara menarik perhatian konsumen menggunakan beragam informasi produk yang unik. Next slide. Facebook sendiri menyediakan tools gratis untuk kita melakukan Facebook marketing. Yang pertama ada Facebook Messenger, dapat digunakan untuk melakukan interaksi dengan konsumen. Yang kedua ada Facebook Ads Manager, yaitu pusat pengelolaan semua iklan. Yang ketiga ada Drum Up, membantu membuat konten postingan kita semakin menarik. Yang keempat Mobile Monkey, yaitu sebuah platform chat marketing. Yang kelima ada Agora Pulse, dapat membantu dalam melakukan analisa keberhasilan iklan dan juga mengetahui lebih cepat apa yang harus ditingkatkan dari upaya promosi tersebut. Yang keenam ada Fanpage Karma, dapat digunakan untuk melakukan monitoring aktivitas Facebook page dan analisa interaksi follower. Yang ketujuh ada Social Om, dapat membantu melakukan penjadwalan posting Facebook kita. Yang terakhir ada Short Stack, yaitu tools untuk membuat konteks atau giveaway yang efektif untuk mengumpulkan informasi konsumen. Next slide. Selanjutnya ada Twitter marketing, yaitu suatu strategi mempromosikan produk atau jasa melalui Twitter dengan menggunakan tools atau media pendukung yang dibutuhkan, seperti teks, gambar, atau video. Manfaat dari Twitter marketing sendiri yaitu meningkatkan traffic website, meningkatkan engagement, bertambahnya peluang penjualan, menjangkau lebih banyak customer, dan mendapatkan feedback dari customer itu sendiri. Next slide. Selanjutnya ada mobile marketing. Mobile marketing ini adalah sebuah strategi pemasaran digital multi-channel yang bertujuan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya, melalui situs web, email, SMS, dan MMS, media sosial, dan aplikasi. Terdapat, next slide. Selanjutnya itu ada jenis mobile marketing. Yang pertama ada game advertising, yaitu iklan yang muncul pada saat kita membuka game ataupun saat game berlangsung, seperti iklan gempar penuh, pop-up banner, ataupun video. Yang kedua ada quick response barcode atau QR, kode yang dipindai dengan menggunakan kamera ponsel, lalu pelanggan akan diarahkan ke situs yang dituju. Yang ketiga ada proximity atau Bluetooth. Customer akan mendapatkan iklan khusus yang diaktifkan dari Bluetooth mereka. Yang keempat ada voice marketing, menggunakan panggilan secara otomatis untuk mempromosikan barang atau layanan jasa. Yang kelima ada SMS marketing. Pemasar menggunakan media ini untuk menjangkau pelanggan dengan penawaran dan informasi relevan lainnya melalui gadget seluler mereka. Next slide. Yang terakhir dari materi week 12 yaitu ada local marketing. Local marketing sendiri yaitu suatu proses strategi marketing yang disegmentasikan atau ditargetkan untuk menjangkau pasar terdekat dari bisnis yang sedang dijalankan. Di antara penggunaan media sosial dengan lokal marketing memiliki sebuah hubungan, yaitu jaringan media sosial membantu perusahaan dalam mendapatkan informasi serta tren yang terjadi secara lokal. Lokal marketing sendiri lebih berorientasi terhadap tindakan daripada strategi pemasaran lainnya. Next slide. Selanjutnya, materi week 13 akan dijelaskan oleh teman saya, Alif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada materi week 13. Next.
Isu-isu etika, sosial, dan politik dalam e-commerce. Seiring perkembangan teknologi, platform e-commerce menjadi sangat populer dan semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi secara online. Nah, akan tetapi ada hal yang mungkin perlu diperhatikan terkait isu etika, sosial, dan politik dalam e-commerce, di mana ketiganya ini saling berkaitan satu sama dengan yang lain. Next. Nah, yang selanjutnya ada dimensi moral internet. Nah, yang pertama itu ada hak informasi. Hak apa yang untuk informasi pribadi mereka sendiri yang dimiliki individu pada publik atau di rumah pribadi mereka ketika teknologi internet membuat pengumpulan informasi begitu luas dan efisien. Yang selanjutnya ada keamanan dan kesejahteraan umum. Upaya apa sih yang harus dilakukan untuk memastikan akses yang adil ke saluran internet dan e-commerce? Dan yang ketiga ada hak milik. Bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dapat diberlakukan internet. Banyak karya yang dilindungi dapat dibuat dan disebarkan dengan mudah di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada pemerintah. Haruskah internet dan juga e-commerce mengikuti aturan hukum publik? Jika demikian, badan hukum apa sih yang mengatur hal tersebut? Next. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep dasar etika. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility. Dapat menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang akan dibuat. Terus yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Ada mekanisme atau aturan yang memberikan ketentuan siapa yang akan bertanggung jawab di dalamnya. Terus yang terakhir ada liabilitas atau liability. Fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu agar dipulihkan dari kerusakan serta kerugian yang dibuat oleh pelaku yang lainnya. Next. Nah, yang selanjutnya ada analisis dilema etika. Nah, adapun proses-proses untuk menganalisis dilema etika, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan faktanya dengan jelas. Cari tahu siapa yang melakukan apa, kepada siapa, di mana, serta bagaimana. Dan yang selanjutnya mendefinisikan konflik dan mengidentifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Semua pihak yang terkait akan mengklaim dengan mengejar nilai yang lebih tinggi, misalnya perlindungan properti, perlindungan privasi, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya mengidentifikasi pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Pemegang saham di isu etika sosial dan politik yang memiliki minat dengan hasil investasi mereka, hal tersebut yang perlu diidentifikasi dan cari tahu apa yang mereka inginkan. Dan selanjutnya, mengidentifikasi pilihan yang kita ambil dengan alasan yang cukup jelas. Pilihlah pilihan yang mungkin lebih baik daripada pilihan yang lain. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi konsekuensi dari pilihan kita. Setiap pilihan tentu saja memiliki risiko masing-masing, sehingga sangat perlu ketelitian untuk memilih pilihan yang kita pilih tersebut. Next. Selanjutnya ada hak privasi dan informasi. Yang pertama, privasi. Hak untuk setiap individu bebas dari pengawasan dan juga campur tangan oleh individu lainnya. Dan yang kedua, ada privasi informasi. Adapun kata-kata right to be forgotten, artinya hak untuk dilupakan. Adapun hak untuk dilupakan itu di dalamnya yang pertama ada informasi tertentu tidak boleh dikumpulkan sama sekali. Terus individu harus mengontrol penggunaan informasi atau data apapun yang dikumpul mengenai individu itu sendiri. Dan yang terakhir, pelacakan perilaku di internet, situs sosial, dan perangkat seluler. Next. Dan yang terakhir ada hak kekayaan intelektual. Hak yang muncul atas karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual setiap individu. Nah, setiap individu tentu saja memiliki hak atas karya yang telah mereka buat dan mendapatkan perlindungan sepenuhnya karena adanya hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, adapun hak kekayaan intelektual yang bersinggungan dengan transaksi elektronik, yang pertama hak cipta.
Hak cipta ini adalah hak yang diberikan secara khusus kepada pencipta karya untuk memperbanyak hasil ciptaan mereka, yang termasuk di dalam hak cipta adalah ada di dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Dan hak cipta ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Dan yang selanjutnya ada hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk menikmati sendiri hasil karya mereka atau penemuannya, serta perlindungan terhadap kemungkinan adanya pemalsuan atau peniruan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak paten ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan yang terakhir ada hak merek. Hak suatu tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, seperti visual logo, gambar, kata, huruf, nama, serta 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Akir Ahmad. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi week 14 yang dimana itu judulnya Internet Marketing Technologies. Next slide. Nah, jadi Internet Marketing Technology ini adalah sistem atau tools yang membantu pekerjaan para marketer. Dengan adanya sistem dan tools-tools ini dalam marketing, strategi pemasaran bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Kemudian dampak utama internet terhadap internet marketing technologies ini, yang pertama itu ada ruang lingkup komunikasi pemasaran menjadi lebih luas. Yang kedua, kekayaan komunikasi pemasaran makin meningkat. Dan yang terakhir, intensitas informasi pasar diperluas. Next. Kemudian ada log transaksi web. Transaction log adalah salah satu submenu yang memberikan data atau informasi berupa history log dari transaksi yang telah dilakukan. Jadi ini tuh dibangun ke dalam perangkat lunak di dalam website. Nah, gunanya itu bisa merekam aktivitas pengguna pada website, kemudian menyediakan banyak data pemasaran yang dimana dapat dikombinasikan, misalnya contohnya seperti dalam formulir pendaftaran dan database keranjang belanja. Next slide. Nah, kemudian ada tracking file. Tracking file ini kita itu dapat melacak penjelajahan pengguna pada saat mereka berpindah dari satu situs ke situs lainnya. Nah, di dalam tracking file ini ada 4 jenis file pelacakan. Yang pertama itu ada cookie, yang kedua flash cookie, ada beacons, dan yang terakhir ada aplikasi. Next. Nah, kemudian ada database. Database ini gunanya menyimpan catatan dan atribut. Nah, di dalam database ini ada yang namanya DBMS, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memelihara, dan mengakses database. Kemudian ada SQL, query database standar industri, dan bahasa manipulasi yang digunakan dalam database relasional. Kemudian ada data warehouse, dan yang terakhir ada data mining. Next. Kemudian ada Hadoop dan Big Data. Hadoop itu adalah library software yang menyerupai framework open source dari bahasa pemrograman Java di bawah lisensi Apache yang digunakan untuk melakukan pemrosesan big data menggunakan model pemrograman sederhana. Jadi itu ini jadi salah satu solusi perangkat lunak sumber terbuka. Dia juga dapat memproses semua jenis data termasuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Next slide. Nah, kemudian ada Customer Relationship Management System. Ini tuh sistem informasi yang terintegrasi digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi ini tuh gunanya kita misalnya dalam profil pelanggan kita bisa mengakses data ringkasan produk dan penggunaan, data demografis dan psikografis, langkah-langkah profitabilitas, riwayat kontak, informasi pemasaran dan penjualan.
Next slide. Kemudian ada online marketing matrix. Online marketing matrix itu kumpulan nilai yang digunakan untuk mengukur dan melacak kesuksesan sebuah upaya pemasaran menggunakan digital marketing. Nah, di dalamnya itu ada audience size or market size, ada fitur-fiturnya seperti impression, click-through rate, view-through rate, hits, page views, thickness, unique visitor, loyalty, reach, dan resensi. Kemudian ada social marketing juga, hampir mirip, seperti ada conversation rate, upload ratio, amplification, sentiment ratio, dan yang terakhir dalam email matrix ada open rate, delivery rate, click-through rate, bounce back rate. Next slide. Nah, ini ada the cost of online advertising. Di dalamnya itu ada pricing model, yaitu ada cost per thousand, cost per click, cost per action. Kemudian ada online revenues only, yang dimana itu penjualannya dapat berkorelasi langsung. Kemudian ada both online or offline revenues. Jadi pembelian offline itu tidak selalu dapat dikaitkan dengan campaign yang dibuat secara online. Kemudian secara umum pemasaran online lebih mahal, tetapi lebih efektif. Next slide. Yang terakhir ada web analytics, yaitu perangkat lunak yang menganalisis dan menyajikan data pada setiap tahap proses konversi pelanggan. Di dalamnya itu di dalamnya ada beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada awareness atau kesadaran, ada keterlibatan, kemudian ada interaction atau interaksi, ada pembelian, terus yang terakhir ada loyalitas dan pasca pembelian. Nah, contoh dari web analitik itu ada Google Analytics, IBM Core Metrics, ada Adobe Analytics. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian praktek SEO yang telah dilakukan setelah ujian tengah semester, yaitu praktek Search Engine Optimizer. Yang pertama ada Google Webmaster atau Google Search Console, di mana tools ini digunakan untuk memantau perkembangan dari website kita, baik itu perkembangan dari pengunjung maupun penerapan SEO-nya, yang mendukung tingkat performa dari websitenya. Yang pertama di sini ada total klik, di mana total klik pada website kami selama satu minggu pelacakan terdapat 3 klik. Dan kemudian total tayangannya ada 15, dan CTR rate-nya atau klik rata-ratanya ada 20%, dan posisi rata-rata dalam 7 hari tersebut ada 3,2, di mana nilai ini terbilang cukup baik karena website kami memiliki berbagai artikel yang dapat menarik para minat calon konsumen, dan website kami memiliki beberapa masalah terkait indeks dari website, beberapa linknya, sehingga performanya tidak dapat maksimal. Selanjutnya ada Mangol SERP Watcher atau Search Engine Result Page, di mana dalam tools ini kita dapat memantau peringkat dari keyword yang kita gunakan dalam artikel di website kami, di mana kami menggunakan beberapa keyword. Yang pertama ada features of internet, traditional online marketing, consumer buying process, digital marketing, consumer behavior, dan HTML serta jaringan 5G. Di mana pada tools ini website kami tidak dapat terlacak secara maksimal dikarenakan beberapa link pada website kami belum dapat diindeks oleh Google, sehingga pelacakan pada tingkat keywordnya tidak dapat ditentukan. Namun di sini kita dapat melihat bahwa ranking dari keyword yang kami gunakan berada di ranking 101 lebih. Selanjutnya ada social media insight, yaitu sosial media yang kami gunakan untuk mempromosikan UMKM kami, yaitu Mengkodimsam, di mana kami menggunakan sosial media Twitter. Dengan waktu pelacakan selama 7
6 hari, yaitu tanggal 2 Juni sampai 7 Juni, di mana kami mengalami peningkatan followers hingga 50% tiap harinya, dan engagement yang terus meningkat, di mana engagement kami paling tinggi pada tanggal 3 Juni. Dan kemudian search engine rank-nya rata-rata berada di poin 3,2. Dan kemudian visitor tiap harinya mengalami peningkatan. Dan durasi yang dilakukan oleh visitor dalam website kami terbilang cukup tinggi, ya, karena melebihi 5 menit. Kemudian ada session dari tiap harinya yang berada di angka 30 lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa insight dari sosial media yang kami gunakan cukup berkembang. Kemudian ada website performance, yaitu performa dari website kami, di mana dalam waktu 6 hari tersebut terdapat 24 pengguna yang mengunjungi, serta sesi di dalamnya terdapat 56 sesi dengan durasi rata-rata 5 menit 39 detik. Kemudian, waktu yang paling sering di website kami dikunjungi terdapat pada jam 2 siang dan jam 10 sampai jam 12 pagi. Kemudian para pengunjung kami rata-rata berada dari Indonesia dan menggunakan mobile atau seluler dalam mengakses website kami. Selanjutnya, penilaian mengenai website dari grup lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu penilaian website pada grup lain. Jadi kami menilai pada grup lain ini dengan kisaran nilai dari 70 sampai 80. Yang paling tinggi itu ada 85 pada grup 6. Karena mereka memiliki kelebihan pada menu dan tampilan website cukup lengkap, dan kekurangannya yaitu terlalu banyak tampilan pada halaman depan. Perbandingan pada website kami dan website grup 6, yaitu Mi Ayam Pak Dekario, pada website kami tidak memiliki fitur subscribe, sedangkan pada website Mi Ayam Pak Dekario mempunyai menu fitur subscribe. Saran dari kami yaitu beranda awal mungkin bisa lebih simpel tampilannya. Selanjutnya yaitu yang paling rendah nilainya, yaitu pada grup 8 dengan nilai 70, dengan kelebihan pemilihan warna dan fitur websitenya tersebut cukup menarik, dan kekurangannya yaitu tidak ada menu cara order dan profil dari UMKM-nya, yaitu Huisang Dimsum. Ya, yang kedua yaitu ada aturan tata letak yang tidak rapi, membuat orang kesulitan untuk mengaksesnya, dan susunan artikelnya pun kurang rapi, dan tidak ada table of content yang dibuat oleh grup 8. Selanjutnya perbandingan dari website mereka dan website kami, yaitu website kami menampilkan table of content serta membuat bar menu untuk memudahkan pengunjung website. Sedangkan di website mereka tidak menampilkan table of content, bar menu juga tidak ada, dan tata letaknya pun tidak beraturan, sehingga audiens atau pengunjung website tersebut sulit untuk membaca atau menemukannya. Saran dari kami yaitu sebaiknya dibuatkan menu tersendiri bukan di postingan web, seperti profil dan UMKM, profil dari UMKM, alamat kontak, dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat keseluruhan dari penilaian grup lain dari kami. Next, Pak. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.